Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Awalan hayya bina nashkur ilallah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsira hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Thaniyan, salatan wa salaman daiman ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi narju syafa'atuhu fi yaumi hadza ila yaumil qiyamah al-atiyah. Amin ya rabbal alamin. Tabi pun sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, problem dan ujian hidup ibarat cuaca, terkadang panas, terkadang dingin. Jika manusia sadar bahwa ujian adalah sarana Allah untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan membebani hidup, sarana ungkapan menyayangi, bukan menyakiti, niscaya kita akan sabar dan kuat menghadapi berbagai ujian. Pada kesempatan ini, di bulan yang mulia ini, mari kita bahas tentang ujian dan kesabaran. Ujian adalah cara Allah menasehati kita bagaimana proses bertahan hidup dan menikmati hidup, yang pada ujungnya apakah kita istiqomah di jalan Allah atau kita memilih jalan yang berbeda yang fata morgana. Sabar adalah menahan diri dari penderitaan karena menahan hawa nafsu dari sesuatu yang kita tidak inginkan. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, sabar adalah sifat khas manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Kekhasan manusia yang diuji Allah dan mampu untuk bersabar termaktub dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamannal kadhibun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja dengan hanya mengatakan kami telah beriman, lalu mereka tidak diuji? Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka pasti Allah mengetahui mana orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang dusta. Penjelasan ayat di atas adalah Allah tidak akan membiarkan manusia tanpa diuji dan diberi cobaan. Walaupun manusia mengatakan kami telah beriman ya Rabb, sesuai dengan sifat manusia mahallu khata' wa nisyan, manusia adalah tempatnya lupa dan manusia juga tempatnya salah. Jika sudah lupa, maka mereka akan salah. Allah akan menguji manusia dengan beberapa hal yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji manusia dengan
kekhawatiran, kelaparan, kemiskinan, kematian, cacian, fitnah, dan hinaan, bahkan mara bahaya, padahal mereka di jalan Allah. Dan semua itu Allah lakukan untuk mengetahui mana umatnya yang benar, mana umatnya yang dusta, dan mana umatnya yang taat, dan mana umatnya yang membangkang. Lalu, bagaimana manusia menghadapi ujian-ujiannya? Al-Quran pun menjawab, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan hendaklah kamu bersabar karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Apa wujud dari bentuk kesabaran dalam diri manusia? Yang pertama, orang yang bersabar senantiasa berprasangka baik, husnuzon kepada Allah atas segala sesuatu yang menimpanya, karena dengan ini dia akan mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Yang kedua, menahan emosi, menahan amarah saat kita diuji oleh Allah, agar kita tidak timbul rasa sakit, dendam, dan kecewa atas ujian yang diberikannya. Dan yang ketiga, tidak berputus asa. Wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Dan janganlah kamu berputus asa. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang kafir. Yang keempat, tidak mengeluh. Karena dengan mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah yang ada. Yang terakhir, tetap bersyukur atas ujiannya, karena ujian tersebut adalah bentuk perhatian Allah kepada kita. Dengan bersyukur, kana 'alallahi ayyaghfirallah, semoga kita menjadi sebagian dari orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kata, ujian dan kesabaran, seyogianya terus kita jadikan hal yang beriringan, seperti panci dengan tutupnya, seperti sopir dan kendaraannya, dan seperti orang sakit dengan obatnya, agar saat diuji kita sadar bahwa kita harus bersabar. Sabar adalah hal yang mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk melakukannya. Itu bagi sebagian orang yang berpendapat bahwa sabar ada batasnya. Padahal sabar tidak ada batasnya, tapi kemampuan manusia untuk bersabarlah yang membatasinya. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita yang di Gaza, Palestina, sebagai contoh manusia yang sabar dalam menghadapi ujian-ujiannya. Maka mari senantiasa kita berdoa agar saudara-saudara kita selalu bertahan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala ujian yang diberikan Allah kepada mereka. Demikian tema kita kali ini, ujian dan kesabaran. Tapi sebelumnya ada pantun untuk sahabat-sahabat sekalian. Angin bertiup menerpa kelapa, kakak berjalan dekat mimbar. Ujian hidup sedang menerpa, tetaplah bertahan dengan sabar. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.